Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di channel Gereja Mas Evin hari ke-7 Yosodipuro. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat yang berjudul Moderasi Kristen. Namun sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang malam, hingga pada kesempatan ini Bapak kami dapat merasakan nafas hidup di pagi hari-Mu yang cerah ini Tuhan. Ya Tuhan, namun sebelum ketika kami memulai aktivitas kami, pada saat ini hamba akan membawakan firman. Kiranya Engkau membantu hamba, biarkanlah segala ucapan hamba hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat memahami firman-Mu, serta kami dapat menghidupkan apa yang firman-Mu akan katakan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Moderasi Kristen. Saya mengambil ayat inti terdapat di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-28, berbunyi demikian. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Jadi Bapak Ibu sekalian, judul perikop pada Keluaran 8 ayat yang ke-28 ini berjudul Tulah keempat, yaitu lalat pikat. Jadi di tengah bangsa Israel mencoba untuk keluar pada percobaan yang keempat ini, Tuhan mengirimkan sebuah musibah, yaitu berupa lalat pikat kepada bangsa Mesir. Lalu secara singkat, Musa ingin meminta izin kepada Tuhan untuk mempersembahkan sebuah korban bakaran. Kenapa Musa meminta izin? Karena Musa ingin memberikan korban bakaran itu di luar daripada bangsa Mesir. Lalu ketika bernegosiasi dengan Firaun mengatakan bahwa kau berkorban di tempat sini saja, di daerah orang Mesir. Tetapi Musa mengatakan bahwa tidak bisa. Maka pada ayat yang ke-28 ini, Firaun berkata kepada Musa untuk pergilah keluar dari Mesir, asal jangan terlalu jauh. Apa yang kita dapat dari sini? Firaun mencoba agar bangsa Israel itu tidak jauh dari tempat itu. Seolah-olah dia berpikir bahwa ini kesempatan bangsa Israel untuk kabur. Firaun masih ingin mengontrol bagaimana kekuasaan daripada bangsa Israel. Dia masih ingin mengontrol orang-orang bangsa Israel. Pada kehidupan kita saat ini, kita hidup di tengah hiruk pikuk dunia. Sudah banyak perkembangan modern, gaya hidup, lifestyle kita sebagai orang Kristen sudah mulai berbaur dengan masyarakat di dunia ini pada saat ini. Akan tetapi, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa moderasi Kristen itu artinya kita tidak berlebihan dalam menanggapi kehidupan dunia. Memang penting bahwa kita sebagai masyarakat, umat-umat yang masih hidup di dunia ini untuk bisa beradaptasi dengan dunia, tapi tidak berlebihan. Contoh, dengan seperti kita mengikuti acara-acara pesta pora yang memabukkan, acara-acara pesta yang berlebihan. Itu merupakan salah satu sifat yang berlebihan secara duniawi. Kita mungkin bisa merasa senang membuat pesta tapi tidak berlebihan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi bijaksana dalam hidup menjadi seorang Kristen. Kita bisa hidup berbaur dengan masyarakat tapi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu hidup dengan kehidupan duniawi. Karena apa? Setan semakin zaman, semakin modern dia dalam mencoba menghasut umat-umat Kristus. Kiranya kita mari terus berjaga-jaga. Dan pada ayat penutup saya akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Paulus mengatakan bahwa sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita serta memperbarui kehidupan kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.